Sangat setuju. Apa kabar? Semoga selalu sehat, baik, bahagia, dan tidak lupa untuk bersyukur. Kalau sudah bersyukur, marilah kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang unsur kebahasaan fabel. Waktu pertemuan Zoom kemarin, kita telah membahas tentang pengertian fabel dan unsur. Nah, hari ini kita belajar tentang unsur kebahasaannya. Apa saja sih unsur kebahasaannya? Unsur kebahasaan fabel. Yang pertama adalah kata kerja. Kata kerja di dalam cerita fabel dibagi menjadi dua bagian, yakni kata kerja aktif transitif serta kata kerja aktif intransitif. Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja aktif yang memerlukan objek dalam kalimat. Contohnya ada kata mengangkat dan memegang. Dalam kalimat, contohnya Joshua mengangkat galon air. Sedangkan kata kerja aktif intransitif ialah kata kerja aktif yang tidak memerlukan objek dalam kalimat. Contohnya diam. Kalimat Raja diam 1000 bahasa. Yang kedua, penggunaan kata sandang si dan sang. Berikut contoh penggunaan kata sandang si serta sang yang terdapat di dalam teks cerita fabel. Contoh, sang remut serangrang berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Yang kedua, sang semut rangrang mengejek kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau kata si dalam contoh, si kepompong hanya terdiam saja mendengar ejekan tersebut. Akulah kepompong yang pernah kau ejek, kata si Rama-Rama. Kaidah atau aturan penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat-kalimat tersebut. Bedakan dengan contoh berikut ini. Bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ayah. Yang kedua orang itu, si kecil dan si kancil adalah pembantu di pasar. Kata kecil pada kalimat pertama ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Sedangkan pada kalimat kedua, kecil ditulis dengan huruf besar atau kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan. Unsur kebahasaan yang ketiga biasanya dipergunakan kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu agar suasana lebih hidup. Sebagai keterangan tempat biasa digunakan kata depan di, sedangkan keterangan waktu biasa digunakan kata depan pada ataupun kata dapat memberikan informasi waktu. Contoh kalimat, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor seorang berjalan-jalan di taman. Itu berarti adalah keterangan waktu. Yang kedua, pada suatu pagi sang semut rangrang kembali berjalan ke taman itu karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Yang ketiga, si Rama-Rama mengangkat ranting itu dan meletakkannya di tempat yang aman. Keterangan tempat. Yang keempat, kamu hanya bisa mengantuk di ranting itu. Nah, yang terakhir penggunaan kata hubung lalu kemudian kata akhirnya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang mirip. Kedua kata tersebut digunakan sebagai penghubung antar kalimat dan mitra kalimat. Kata akhirnya bisa digunakan dalam menyimpulkan atau mengakhiri informasi dalam paragraf ataupun dalam teks. Contoh, ketika mendengar kabar kebakaran itu, Gusti pergi keluar, kemudian berlari lalu teriak sambil menangis. Contoh kedua, lalu sang semut rangrang memegang erat ranting itu. Kemudian sang semut rangrang mengucapkan terima kasih kepada Rama-Rama karena Rama-Rama telah menyelamatkan nyawanya. Nah, yang keempat ini adalah contoh kata akhirnya, berarti menyimpulkan suatu cerita fabelnya. Akhirnya sang remut rangrang berjanji kepada Rama-Rama bahwa dia tidak akan pernah menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman tersebut. Nah, sudah paham anak-anak? Kalau sudah, kita coba untuk melihat contoh soalnya. Contoh
Contoh soal yang pertama. Perhatikan kata-kata berikut. Pertama, ada meraung, memanggil, mengaum, memakai, dan melaju. Soalnya, yang termasuk kata kerja transitif pada kata di bawah ini adalah, kalian bisa isi di rumah ya, kira-kira yang mana jawabannya. Transitif berarti dia memerlukan objek. Ya, betul. Jawabannya adalah memanggil dan memakai, berarti optionnya adalah yang A. 2 dan 4. Contoh soal kedua, perhatikan kalimat berikut. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut jalan-jalan di taman. Suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Yang keempat, kepompong hanya bisa menggantung di ranting itu. Soalnya, kalimat yang mengandung kata keterangan waktu dan tempat adalah yang mana? Ya, waktu berarti pada suatu pagi. Nomor 2. Kalau tempat berarti yang nomor 3. Jadi jawabannya ada yang option B. 2 dan 3. Nah, di sini ada fabel yang bisa kalian baca. Setelah kalian baca fabelnya ya, kalian jawab latihan berikut ini. Identifikasilah kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan dari cerita di atas. Ya, kata sifat contohnya ada luas. Kalian sertakan juga bukti tesnya. Lihat dunia yang luas ini. Kata kerja dan bukti teksnya. Kata keterangan dan bukti teksnya. Dan terima kasih pelajaran kita selesai hari ini. Tunggu melalui email ya, atau kirim ke nomor WhatsApp yang sudah Ibu berikan pada kalian. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak.